ngobrol juga sama teman-teman saya yang muslim. Jadi saya tuh mikir ada yang berubah memang dari ajaran yang saya anut gitu. Terus yang berubah tadi apa ajarannya? Kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus? Terus? Padahal kan saya sih juga mikir, padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Terus pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus gitu. Saya awalnya bilang oke, Tuhan Yesus, cuma setelah itu oh iya, Yesus itu kan nama lainnya Isa. Sedangkan di Muslim itu kan Isa itu kan nabi. Iya, betul. Nah, kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu? Agak ganjal di saya. Di kayak masalah pernikahan. Di Kristen kan dibilangnya apa yang sudah dipersatukan Tuhan Tuhan tidak bisa boleh dipisahkan manusia. Nah, iya. Bukannya kita mau melanggar janji Tuhan atau gimana gitu. Ya. Cuman kan kalau misalnya masa iya Tuhan setega itu sama kita? Kalau selama ini sama gereja pasti kan disebutnya Yesus itu Tuhan kan? Iya. Tuhan sama Allah bedanya apa? Kalau Allah nggak pernah turun ke bumi kayaknya. Kalau Tuhan? Ya itu. Siapa? Yesus. Tuhan Yesus Maha Pencipta bukan? Bukan. Bedanya Tuhan dan Allah itu sebenarnya kalau orang Kristen yang istilahnya yang nggak belajar teologi, mereka kan bilang sama. Iya. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Tuhan itu apa? Allah itu apa? Beda. Beda. Tuhan kan bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesembahan, sesuatu yang disembah, ya, merujuk kepada yang Maha Pencipta. Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan punya nama. Namanya itu Allah. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama, namanya Allah. Allah itu dalam bahasa Arab. Allah itu. Allah. Kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah gitu kan. Bahasa Arab. Allah itu. Allah. Kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah gitu kan. Bedanya begitu. Kalau pendeta mungkin bilangnya gini, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang di surga. Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Jadi Tuhan itu disebutnya Allah yang berkarya di bumi. Berkaryanya sebagai manusia. Karena manusia, maka dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mikir secara awam aja, yang disebut dengan Tuhan, pasti kan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha semualah. Maha baik, Maha benar, Maha Pengampun. Betul. Betul kan? Betul. Kira-kira menurut Keisha, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pengampun nggak? Iya. Iya. Kalau Maha Pengampun, ngapain dia harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia gitu? Iya. Harus istilahnya kalau boleh dikatakan kan bunuh diri. Iya, betul. Karena dia datang untuk mati gitu kan. Untuk bunuh diri, untuk menebus dosa manusia. Nah, itu kira-kira Maha Pengampun nggak kalau gitu? Enggak kan? Simpel kan sebenarnya. Kalau dia Maha Pengampun, ya sudah, lu dikasih tahu manusia suruh bertobat. Iya. Sudah bertobat diampuni nggak? Diampuni. Kalau kita baca ke Perjanjian Lama, ada pernah dengar Nabi Yunus? Iya. Ya kan? Yang diutus ke Niniwe, terus dia kabur kemana? Terus dimakan ikan. Ikan yang besar itu. 3 hari. Iya. Selamat. Baru dia bertobat balik ke Niniwe kan? Iya. Ngapain ke Niniwe? Nyuruh bangsa Niniwe apa? Bertobat kan? Iya. Diampunin nggak? Diampuni. Harus ada yang mati nggak di kayu salib? Enggak. Nah itu makanya. Ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi?
Sah ya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat ya buat Kesia. Sekarang Kesia sudah menjadi seorang Muslim. Dan boleh saya sampaikan di sini bahwa ketika seorang yang belum Muslim, terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Kesia dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapus.